Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman pecinta tanaman, saat ini saya ingin mengajak kita melihat ini. Nah, ini dia. Ini adalah sawo lokal ya, sawo. Kalau di tempat saya bilangnya sawo Jawa atau sawo lokal lah. Ini pohon sawo ini berbuah sepanjang tahun, jadi sangat bagus nantinya bila kita buat sebagai tabu lampot atau tabu lampot mini juga bisa. Mungkin mirip-mirip dengan bonsai lah, tapi nggak bonsai. Ini seperti ini. Nah, ini ada belalangnya. Ini kebetulan sawo saya ini memang sudah ada di planter bag ya, tapi nggak terlalu saya rawat. Nah, nanti kita rawat supaya apa? Supaya buahnya banyak banget. Nanti ke depan akan saya share juga untuk pemupukannya supaya berbuah lebat. Ini sawo ini sangat layak untuk kita buat tabu lampot, sangat bagus. Pertumbuhannya juga tidak terlalu vigor, tidak terlalu cepat, jadi kriteria untuk pembuatan tabu lampot sudah pas. Nah, mari kita lihat cangkokan dari sawo lokal ini. Sengaja saya pilih sawo lokal adalah karena sawo lokal itu sangat kuat, perakarannya sudah cukup. Sayangnya arah sinarnya kurang pas. Coba kita bantu cahaya, siapa tahu masih bisa. Nah, ini dia, perakarannya sudah cukup banyak, sudah ada yang keluar. Kemudian akar serabutnya juga sudah pada muncul, sudah waktunya kita, perakarannya sudah pada muncul, waktunya kita potong. Kita potong cangkok, kemudian nantinya kita jadikan tabu lampot sawo. Sudah ada buahnya dicangkokkan ini. Ini bunganya karena efek hujan ini agak rawan, nggak tahu jadi apa enggak, mudah-mudahan masih bisa jadi ya. Kalau lihat sih jadi ini. Kalau lihat kondisinya nanti insya Allah bisa jadi. Ini ada buahnya. Ini juga pada cangkokan ini ya. Yang lain ini juga ada buahnya. Ini ada berapa ini? Ada 7. Ini 2, 4, 6. Yang di ujung ini 1. Oke, saatnya kita potong cangkok ya, atau turun cangkok. Nah, ini kita potong dulu. Nah, ini sudah. Nah, ini perhatikan ya, akarnya ini sudah mulai banyak tumbuh akar yang serabutnya kecil-kecil ini, yang untuk mencari makan. Ini buahnya lumayan ini, jadi tabu lampot langsung ada buahnya. Nah, saatnya kita lakukan pemindahan dari hasil potong cangkok atau hasil turun cangkok ini ke dalam pot. Kita pergunakan pot yang kecil saja dulu. Nah, seperti ini, supaya bisa lebih cantik, tapi tetap harus kita jaga agar sehat ya.
Nah, untuk penyiraman pertama kita gunakan air leri. Ini sudah saya siapkan air leri, tapi air lerinya jangan cuman air leri saja, kita tambahkan dengan vitamin B1 ya. Vitamin B1 ini untuk manusia, tapi sama saja. Kalau Anda biasa menggunakan vitamin B1 pertanian, bisa digunakan vitamin B1 pertanian sesuai dengan takaran ya. Jadi nanti dicampurkan dengan air leri. Kalau saya pakai vitamin B1 ini, saya gunakan 1 tablet untuk 1 liter air, kurang lebih 1 liter air leri ya. Karena air leri itu sebetulnya sudah mengandung vitamin B1 dan berbagai nutrisi starter ya. Untuk starter memang sangat bagus. Oke, kita lanjutkan. Ini nanti kita ambil dulu sebagian. Nah, ini dia. Ini untuk media tanamnya ini juga sudah saya siapkan. Media yang sudah saya siapkan itu berbahan tanah, kemudian kompos daun, dan juga ini sekam mentah atau sekam yang sudah dilakukan. Nah, ini sudah saya campur kurang lebih sekitar 1,5 bulan, jadi sudah sangat aman. Oh iya, ada juga tambahannya abu sisa pembakaran sedikit untuk menjaga pH media. Ini sekarang kita lakukan membuka media cangkok. Hati-hati, awas jangan sampai akarnya putus. Sayang, modal dasar pertama jangan sampai ada yang putus. Kita lihat ini perakarannya. Meskipun perakarannya bagus begini ya, kita harus ekstra hati-hati ya dalam penanganan selanjutnya. Ini kita masukkan medianya ke bagian bawah dulu. Kemudian kita masukkan cangkok. Oh ya, ini daunnya harus kita kurangi dulu yang bagian bawah tuh, ada yang putus media cangkoknya. Tidak apa-apa, tidak dikurangi semua juga tidak apa-apa, malah lebih bagus. Yang penting yang bagian yang mengganggu terlebih dulu kita lakukan pembuangan. Hati-hati dalam pemasukan media tanamnya. Kita lakukan penekanan perlahan, jangan terlalu kuat. Yang penting medianya cukup rapat, tidak terlalu menekan terlalu kuat juga. Nah, kalau sudah seperti ini pengisian medianya jangan terlalu penuh ya. Jadi nanti untuk bagian atasnya bisa kita
manfaatkan nantinya untuk aksesoris. Misalnya Anda suka yang cantik-cantik, dikasih batu yang cantik, silahkan. Atau juga pada saat pemberian nutrisi lain berupa kompos daun atau kompos yang lain bisa. Dan lagi untuk penyiraman juga lebih mudah nantinya bila tidak terlalu penuh medianya. Nah, sebegini. Oke, nah ini sudah selesai. Kita lakukan penyiraman. Nah, seperti ini. Coba Mas, tolong Mas, kameranya dari agak sebelah sana Mas, sedikit Mas, supaya bisa jelas banget. Nah, setelah dilakukan penyiraman dirasa cukup ya, kita lakukan penyemprotan. Ini isinya adalah air plus vitamin B1 ya. Jadi kita untuk membantu supaya si sawo turun cangkok ini tidak stres. Kita lakukan spray merata sampai benar-benar rata. Setelah kita spray, kita angin-anginkan dulu. Kita tunggu dulu sampai sedikit mengering ya. Hasil spraynya ini setelah dispray kan basah banget ya. Ini kita angin-anginkan dulu supaya terserap oleh daun, dan nanti kita lakukan penyungkupan. Kenapa harus dilakukan penyungkupan? Karena untuk menjaga agar tidak terjadi dehidrasi dan menjaga agar buah-buah ini tidak mengalami kerontokan atau tidak jatuh ya. Kita lakukan penyungkupan. Nah, untuk penyungkupan sudah saya siapkan. Ini kalau Anda tidak memiliki alat sungkup, disungkup dengan plastik kresek ya, atau kantong plastik. Warnanya apa saja boleh, mau yang bening atau yang warna merah atau yang pink seperti ini. Kebetulan adanya yang pink seperti ini. Nah, kita tunggu dulu, kita angin-anginkan dulu sampai nanti air vitamin B1 tadi terserap oleh daun, baru kita lakukan penyungkupan. Oke. Nah, saatnya kita lakukan penyungkupan. Ini karena sudah sebagian terserap. Nah, ini sebagian sudah kering, sebagian sudah masih basah ini. Tidak apa-apa, seperti ini kita lakukan penyungkupan langsung. Ini hati-hati dalam melakukan penyungkupannya ya. Nah, seperti ini. Setelah kita sungkup seperti ini, kita lakukan pengikatan. Pengikatan dilakukan adalah untuk menjaga agar tidak terjadi pergantian atau sirkulasi udara yang terlalu banyak. Ini kita ikat. Nah, seperti ini. Yang penting tidak terlalu banyak sirkulasi udara. Seperti ini. Kita lanjut untuk ditempatkan di tempat yang teduh ya. Kita tempatkan di tempat yang teduh dengan syarat tempatnya teduh, tidak terpapar sinar matahari secara langsung, tempatnya sejuk. Nah, ini kita lakukan kurang lebih sekitar 1 minggu. Atau kalau misalkan Anda memang mempunyai tempat untuk menyungkup khusus
bibit, maka bisa dilakukan di situ. Kebetulan saya ada, jadi akan saya tunjukkan saya lakukan karantina di tempat penyungkupan bibit. Nah, sekarang saya ajak untuk membawa sawo ini atau tabu lampot sawo ini ke tempat sungkup bibit yang sudah saya miliki ya. Ini kita buka dulu saja, jadi tidak perlu pakai sungkup plastik. Tapi kalau Anda tidak punya, ya udah pakai sungkup plastik itu aja sudah cukup. Oke, mari kita bawa ke sana. Yuk. Nah, coba perhatikan ini di belakangnya. Di belakangnya itu tempat karantina turun cangkok anggur. Sama prosesnya, kita karantina, kita masukkan ke media seperti tadi, treatment vitamin B1 dan air cucian beras atau air leri seperti itu. Nah, ini karena agak lebar, jadi saya taruh di sebelah kiri ini. Nah, nanti insya Allah setelah 1 minggu akan saya review setelah selesai karantina. Oke? Nah, kalau sudah seperti ini artinya apa? Artinya karantina turun jangkok sudah terjadi, sudah kita lakukan ya. Jadi ini kita masih menunggu supaya perakaran on di media tanam yang baru ya. Jadi kita tunggu kurang lebih sekitar 7 hari ya, 1 mingguan lah nanti, atau mungkin 10 hari juga enggak apa-apa, atau 2 minggu juga malah lebih bagus lagi. Jadi proses karantina yang sesungguhnya adalah pada saat sudah dipindah di media tanam seperti ini, dalam hal ini polybag, sengaja pakai polybag kecil nggak apa-apa, karena apa? Hanya untuk karantina. Maaf, bukan polybag ya, jadi di pot kecil ya, di samping unik. Ini juga hanya untuk proses karantina. Jadi nanti setelah perakaran mapan dan sudah penuh akarnya di pot tersebut, ya kita terpaksa harus kita besarkan. Sementara kita nikmati dulu dengan pot yang kecil. Jadi ukurannya, pohonnya kecil, sudah berbuah, jadi sawonya di tabu lampot kecil mini, meskipun tidak bonsai ya statusnya, tetap saja statusnya adalah tabu lampot. Akan tetapi karena dengan cara yang seperti ini kita bisa mendapatkan tabu lampot sawo kecil pendek berbuah. Oke, mudah-mudahan ada manfaatnya. Nanti setelah selesai karantina akan saya buatkan video lagi, sekalian akan saya kupas cara atau support untuk pembuahan supaya buahnya semakin banyak ya, buahnya kuat, buahnya bagus dengan wadah yang kecil atau dengan pot yang kecil seperti ini. Oke, sekarang kita tutup dulu. Nah, dengan kita tutup ini artinya kita sudah selesai. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Akhirul kalam, wassalam warahmatullahi wabarakatuh.